Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi selanjutnya, penilaian pertama untuk Adipura pada medio September hingga November 2014 lalu, Karimun telah mendapatkan 71 poin. Sementara untuk memboyong Adipura, Karimun harus mengumpulkan 75 poin. Untuk itu diharapkan masyarakat untuk ambil bagian dalam kebersihan di lingkungan masing-masing. Kepala Badan Lingkungan Hidup Amjon mengatakan bahwa tim penilaian Adipura Region Sumatera dan Kepri akan datang ke Karimun pada Maret dan April mendatang. Amjon menambahkan bahwa saat ini penilaian pertama Kabupaten Karimun telah mencapai 71 poin, sehingga pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Kebersihan serta semua elemen masyarakat diharapkan bisa lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Artinya mereka belum melakukan penilaian saat ini, Bang? Upaya kita, Bang? Upaya memang yang paling penting kita bekerja sama dengan stakeholder. Stakeholder itu Dinas Kebersihan dan Keamanan, PU untuk drainase, setelah itu Dinas Kesehatan, setelah itu Dinas Kebersihan, Dinas Pendidikan di sekolah-sekolah, setelah itu dengan camat, lurah. Jadi kalau dapat dalam waktu dekat ini ketua tim dari Dinas Kebersihan dan Keamanan mungkin akan mengadakan rapat dengan kita untuk memantapkan kebersihan dengan titik-titik pantau yang ditentukan. Bang, sejauh ini dari pantauan Abang sendiri kebersihan di Karimun sudah sejauh mana? Sudah seperti apa? Kalau masalah kebersihan itu nggak terlalu sulit. Kita melihat apabila sampah itu diangkat bersih. Yang masalahnya itu adalah bagaimana kita membuat TPA itu menjadi sanitary landfill. Pengolahannya. Ya, jadi sampah yang ada di tempat pembuangan akhir itu tidak ditumpuk, tapi dikelola untuk menjadi satu sanitary landfill. Jadi bisa di 3R, bisa reuse, bisa reduce, bisa recycle. Nah, ini yang perlu. Tapi memang TPA itu di bawah Dinas Kebersihan Pertamanan. Ini perlu kita kerjasama sehingga nanti hal-hal yang kita inginkan bisa tercapai. Berapa penilaian untuk tahun ini, Bang, yang menjadi acuan? Kalau kita merujuk tahun 2000. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Karimun saat ini memang fokus untuk mendapatkan pengakuan sebagai daerah yang bersih dengan memboyong Adipura ke Karimun. Setidaknya hal itu terlihat dari giatnya masyarakat menggelar gotong royong setiap hari Jumat dan Sabtu di wilayah masing-masing. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Peran guru sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi pasar bebas ASEAN. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala sekolah di Karimun agar ikut mempersiapkan generasi ke depan yang bisa menjawab tantangan pasar bebas ASEAN. Per 1 Januari 2015 lalu, pasar bebas bagi masyarakat ASEAN sudah resmi diberlakukan. Untuk itu, peran tenaga pendidik sangat penting dalam mempersiapkan para generasi muda melalui jenjang pendidikan formal di sekolah. Para siswa harus sudah memahami dan mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan ke depan yang sudah semakin ketat. Kepala Dinas Pendidikan Sudarmadi mengatakan, dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang diikuti lebih dari 300 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan pengajar se-Kabupaten Karimun, Dinas Pendidikan berharap para kepala sekolah dan guru ke depan bisa mengevaluasi program-program yang sudah dijalankan di sekolah agar disesuaikan dengan perkembangan kekinian, terutama dalam menghadapi pasar bebas ASEAN atau MEA. Program yang sudah kita jalankan, evaluasi sampai sejauh mana. Setelah itu kita minta masukan bagaimana pencapaian ke depan. Nah, memang kita tahu bahwa pendidikan semakin hari juga semakin sulit. Jadi kita mari bersama-sama memikirkan warga-warga pendidikan itu, stakeholder baik guru atau orang tokoh-tokoh pendidikan yang berkaitan dengan ini, bagaimana pendidikan kita khususnya Karimun maju gitu. Apalagi kita insya Allah kan 2015 Desember masyarakat ASEAN, jadi mau tidak mau kita bagaimana paling tidak mempersiapkan diri lah. Dari segi tenaga pengajar, pengajar, siswa, segala macam sarana. Begitu juga dengan
yang datang ini narasumber kita dari Bappenas, juga dari pusat kurikulum bagaimana menghadapi kurikulum kita sekarang, dan kira-kira untuk tenaga guru dan proses pembelajaran yang harus betul-betul terpadu maka meningkatkan pendidikan kami. Pak, kita pakai kurikulum kita itu sampai kalau sekarang kita pakai 2006 insya Allah, karena kan kita proses sistem insya Allah walaupun kurikulum 2006 tapi proses pembelajaran tetap kita mengarah pada kurikulum 13 sehingga diterapkan 2018 kurikulum 13 kita sudah nggak ini lagi. Jadi sekarang pemerintah nanti akan ada program pelatihan kepala sekolah, guru, pengawas yang akan kita siapkan untuk menjadi calon-calon. Sudarmadi juga mengatakan, selain mengundang pembicara dari Badan Perencanaan Nasional atau Bappenas, pada kesempatan ini juga hadir bagian kurikulum Kementerian Pendidikan Pusat. Suhermita untuk Lintas Karimun. Bupati Karimun Nurdin Basirun membuka rapat koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan di bidang PAUDNI, pendidikan dasar dan pendidikan menengah se-Kabupaten Karimun tahun 2015. Rakor ini digelar untuk menyamakan cara pandang dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Karimun. Ratusan kepala sekolah, pengawas, dan pengelola lembaga pendidikan se-Kabupaten Karimun mengikuti rapat koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan bidang PAUDNI, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah se-Kabupaten Karimun tahun 2015. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun ini bertujuan untuk menyatukan persepsi terhadap perencanaan evaluasi pendidikan bidang PAUDNI, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam memajukan dunia pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Karimun. Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan menemukan undang-undang dasar batang tubuh konstitusi itu diantaranya pasal 20 dan pasal 21, pasal 28C ayat 1. Pasal 31 dan pasal 32 menyatakan mengamanatkan kepada kita bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa asasi setiap warga negara Indonesia. Dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender, untuk memilih dan menentukan tindakan di masa-masa yang dengan sangat tepat, dengan memperhatikan prioritas serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, sementara itu, Bupati Karimun Nurdin Basirun dalam sambutannya berharap agar peserta menggunakan kegiatan ini menjadi ajang yang bertanya, sehingga selepas dari rakor ini, banyak terobosan yang dapat dilakukan sekolah demi terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Karimun. Rapat koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan bidang PAUDNI, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah se-Kabupaten Karimun ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemkab Karimun dengan menghadirkan Direktur Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia Dadang Solihin serta Kepala Pusat Kurikulum Kemendikbud Ramon sebagai narasumber. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. SMK Yaspika ditunjuk sebagai sekolah yang akan mengikuti ujian nasional dengan sistem komputerisasi atau CAT. Di sekolah ini, sarana dan prasarana penunjang seperti kesediaan internet dan komputer telah tersedia. Memberikan kerangka yang menyeluruh, penerapan penganggaran secara Ujian nasional dijadwalkan akan berlangsung pada awal bulan April mendatang. Selain UN dengan sistem manual seperti tahun-tahun sebelumnya,
Tahun ini Menteri Pendidikan juga mulai memperkenalkan ujian nasional dengan sistem komputerisasi atau yang dikenal dengan sistem CIT. Sistem CIT tersebut sudah diterapkan pada penerimaan CPNS dan mulai juga diperkenalkan kepada pelajar untuk menghadapi ujian nasional. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Sudarmadi mengatakan, SMK Yaspika ditunjuk sebagai sekolah percontohan pertama penerapan sistem CIT di Karimun karena sudah memiliki sarana komputer yang cukup memadai sebagai pendukung uji coba program tersebut. Ini Karimun merupakan hanya satu sekolah, yaitu di SMK. Karena SMK Yaspika itu dia sudah mendapatkan bantuan alat untuk sistem CAT ini. Jadi ada bantuan komputer sekitar 20, di sana mereka menggunakan itu. SMK Yaspika, Pak ya? Ya, satu-satunya. Percontohan di percontohan di Karimun. April ya, Pak ya? Ya, insya Allah bulan April. Ya. Nah, walaupun kita ketahui bahwa UN itu kan tidak menentukan untuk sebagai dasar kelulusan, tapi paling tidak kalau untuk dia SD masuk SMP atau SMA, berarti kan tidak masuk perguruan tinggi itu saja. Namun itu juga untuk pendataan grade sekolah, untuk mendata kemampuan guru, kemampuan siswa, ya kan? Kalau nanti nilainya rendah berarti kemampuan guru juga rendah. Jadi kita juga berharap bahwa walaupun dasar ujian nasional itu tidak menentukan kelulusan, sekolah menentukan kelulusan, namun insya Allah semakin lebih hati-hati dan semakin harus meningkatkan, kan? Karena di situ untuk bagaimana kemampuan guru kita, khususnya di Kabupaten Karimun. Sudarmadi juga mengatakan saat ini pada umumnya sekolah di Karimun belum bisa melaksanakan sistem CIT karena masih minimnya sarana dan prasarana, terutama ketersediaan komputer. Sukarmita untuk Lintas Karimun. Pemirsa, demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun melalui bagian tata pemerintahan menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 dan 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Karimun Aun Nur Rafiq ini mendatangkan narasumber dari Dirjen Otda Kemendagri. Untuk memberikan pemahaman dan pengertian tentang pemerintahan daerah kepada stakeholder yang ada di Pemkab Karimun, bagian tata kepemerintahan Pemkab Karimun Selasa pagi lalu menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 dan 23 tentang kepemerintahan daerah. Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Karimun Aun Nur Rafiq ini mendatangkan narasumber dari Dirjen Otonomi Daerah Profesor Johar Mansah Johar. Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Karimun Dwi Yandri Kurniawan dalam laporannya mengatakan, kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 dan 23 tentang kepemerintahan daerah tersebut diikuti oleh 54 peserta yang berasal dari semua stakeholder yang ada di Pemkab Karimun, mulai dari unsur setingkat kepala bidang, kepala bagian, camat, kepala dinas, hingga anggota DPRD dari Komisi 1 dan 2. Tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 adalah untuk memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya tujuan pemerintah daerah agar pejabat daerah atau aparatur pemerintah daerah Kabupaten Karimun dapat mengerti dan memahami sehingga dapat menjalankan. Sementara itu, Wakil Bupati Karimun Aun Nur Rafiq di hadapan narasumber Profesor Johar Mansah Johar menjelaskan tentang letak dan geografis Kabupaten Karimun yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, sehingga tata kepemerintahan daerah yang baik dan benar harus terus dilakukan. Ada segala kekurangan kelemahan yang kami sebagai tuan rumah. Namun sekilas dapat saya sampaikan juga nama saya. Kabupaten Karimun berdiri tahun 99 dengan Undang-Undang Nomor 53, yaitu salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau. Pada saat itu belum ada Kabupaten Bintan. Sekarang Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun. Jadi Kabupaten Karimun ini terdiri dari 72 desa dan kelurahan.
12 kecamatan dengan jumlah penduduk 224.000 yang dulunya penduduk kita ini adalah 280.000 terakhir dari kantor dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menginformasikan bahwa dengan sistem elektronik dan penduduk yang sudah diverifikasi bahwa terjadi pengurangan dan kemudian jumlah penduduk Kabupaten Karimun. Dan juga perbedaan sangat jauh yang dilakukan oleh BPS dengan kita. BPS juga itu kurang 272.000. Aun Rafiq juga berharap dengan adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 dan 23 tentang kepemerintahan ini, stakeholder yang ada di Pemkab Karimun dapat lebih memahami dan mengerti tentang kepemerintahan daerah yang lebih baik dan benar sesuai dengan undang-undang. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Informasi selanjutnya pemirsa, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menggelar sidang perdana dengan terdakwa Haji Permata alias Juman. Didampingi kuasa hukumnya dari Egy Sujana dan partner Lovim, Haji Permata membantah beberapa dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada dirinya. Dengan menggunakan setelan celana jeans biru dan baju kemeja putih, terdakwa Haji Permata alias Juman terlihat siap menghadapi persidangan terhadap kasus yang didakwakan padanya. Sidang dimulai sekitar pukul 10 Selasa pagi diketuai oleh Majelis Hakim Hotnar Simarmata sebagai Hakim Ketua dan Januar Abdul serta Lina sebagai Hakim Anggota. Sidang sempat ditunda karena pengacara terdakwa belum datang dan kembali dimulai sekitar pukul 2 siang. Sidang dengan agenda mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum tersebut langsung dilanjutkan dengan eksepsi dari pengacara terdakwa yang disampaikan secara lisan dan dijawab langsung oleh JPU secara lisan. Dalam eksepsinya, pengacara terdakwa Egy Sujana mengatakan bahwa surat dakwaan JPU tidak jelas dan tidak cermat karena tidak menggambarkan peristiwa hukum yang sebenarnya. Selain itu, penerapan pasal terhadap terdakwa juga tidak tepat karena terlalu banyak pasal yang diterapkan, yakni pasal 214 KUHP dan pasal 212, serta pasal 160 dan pasal 335 KUHP. Dan terdakwa melalui pengacaranya menolak dakwaan dari JPU. Kepada sistem yang sudah ada, dakwaan dibacakan, kemudian sidang diskors minggu depan, sudah jawab tertulis. Tapi saya alhamdulillah tadi bisa meyakinkan hakim dan terjadi dari pembahasan yang tadinya harus tertulis kaku dan lama dengan bisa dialog seperti tadi. Saya kira mudah-mudahan ini jadi jurisprudensi ke depan, jadi buat percontohan hukum yang baik menurut saya. Dan itu efisien, murah, cepat, kan itu. Kemudian yang kedua, di dalam konteks yang didakwaan sudah kita nyatakan tidak jelas, tidak cermat, obscurable, ya. Yang dikatakan mereka tadi pasal 212. Lalu terus dia berkilah ke pasal 214. Yang dia sebutkan kan 212. Yang soal hukuman yang tidak benar. Yang keduanya lagi tadi lobang itu loh. Kok tidak diakui bahwa selama ini banyak aparat yang disogok-sogok itu mana gitu. Itu penting buat masyarakat karena ini yang terjadi. Karena ini pribumi, ini yang nggak bagus, ini yang bisa menciptakan sara. Harusnya jangan loh. Atau lebih ekstrim lagi nih, waktu dia berjaya, mana pernah ditahan? Pak Wicak itu tahu. Tapi dia sekarang duitnya lagi kurang ditahan. Itu kan ada something wrong yang nggak bayar sih. Nah logika berikutnya yang non pribumi duitnya selalu ada, nggak ada yang pernah ditahan. Nah ini rasa keadilan yang terganggu di masyarakat. Maka kalau nanti terjadi gerakan-gerakan yang masif, jangan disalahin rakyat dong. Orang rakyat diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu kehadiran saya jauh-jauh ke sini nih, habis bela BG, udah menang ya. Itu konteksnya. Ini Bosco, Kapolri itu. Terima kasih. Insya Allah. Nah itu konteksnya kita melihat ke sini ada kezoliman yang luar biasa. Zolim ini.
Egy juga mengatakan kliennya menjadi korban dari penegak hukum yang tidak adil karena persaingan bisnis. Karena barang dan kapal milik kliennya dilengkapi dengan dokumen resmi. Dalam kasus terdakwa Haji Permata, Egy Sujana Law Firm didampingi oleh 4 pengacara lainnya yakni Budi Nugroho, Andi Tajudin, Raja Hambali, dan Hizbullah. Suhermita untuk Lintas Karimun. Untuk sidang dengan terdakwa Haji Permata, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun menurunkan jaksa penuntut umum yang terdiri dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan 5 orang JPU lainnya. Pada persidangan ini, Haji Permata didakwa dengan pasal berlapis. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Karimun dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Bendri Almi mengatakan, dalam kasus terdakwa Haji Permata, pihak kejaksaan menugaskan 5 orang JPU yang menangani terdakwa HP dan kawan-kawan dengan jumlah keseluruhan dakwaan untuk 7 terdakwa. Bendri juga mengatakan untuk terdakwa Haji Permata dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 160 KUHP terkait penghasutan, pasal 212 KUHP dan pasal 214. Sementara untuk 6 terdakwa lain yang mencakup korlap pengerahan massa dan tertangkap tangan membawa sajam dikenakan pasal berbeda, yakni pasal 214 junto pasal 212 atau pasal 335. Yang disidangkan 7 berkas. Ya. Kalau untuk Haji Permata, tim jaksanya tim ini, terus saya, Bu siapa? Uli, satu lagi. Dakwaannya semua sama, Mas? Ya, beda. Beda-beda ya, masing-masing ya. Kalau Haji Permatanya sendiri pasal berapa itu dakwaannya? Haji Permata dilapis pasal dakwaan alternatif ada 3. Dakwaan pertama itu pasal 214 itu 212 KUHP. Untuk pasal kedua pasal 160 ya, dan 160 KUHP dan atau ketiganya pasal 335. Pengerahan. Kalau yang ininya korlapnya kalau pesertanya pasal berapa itu? Kalau korlapnya itulah yang sekarang ini semuanya 6 orang. 6. Itu sama pasal 214 junto pasal 212 atau pasal 335 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Oke. Ini sidang perdananya ya, Mas ya? Dalam sidang perdana ini selain mendengarkan dakwaan terhadap terdakwa yang disampaikan oleh JPU, sidang juga dilanjutkan dengan penyampaian eksepsi secara lisan oleh JPU dan pengacara terdakwa. Setelah mendengarkan eksepsi yang disampaikan secara lisan, majelis hakim memutuskan untuk menolak kedua eksepsi yang diajukan. Selain itu, hakim juga menolak penangguhan penahanan diajukan oleh pengacara terdakwa terhadap majelis hakim dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Suhermita untuk Lintas Karimun. Ratusan polisi mengawal jalannya sidang Haji Permata di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Ratusan polisi yang disiagakan merupakan permintaan dari jaksa penuntut umum. Beginilah suasana kantor Pengadilan Negeri Karimun pada Selasa pagi. Ratusan anggota polisi berpakaian lengkap terlihat ramai berjaga-jaga dalam gedung dan luar gedung Pengadilan Negeri Karimun. Ketatnya penjagaan dilakukan aparat kepolisian dikritik oleh pengacara terdakwa Haji Permata. Ia menjamin kliennya tidak akan membuat onar dan tindakan anarkis dan meminta petugas kepolisian tidak melakukan pengamanan berlebihan terhadap kliennya. Pak tadi menyinggung masalah pengamanan polisi itu menurut Bapak gimana utamanya anggota polisi yang menjaga di sini? Ya, kalau perhatian polisi kepada kita untuk menjaga kita senang, tapi tidak lazim dalam jumlah banyak ya. Karena kita kan nggak melakukan kerusuhan, melakukan hal-hal yang tidak pidana. Jadi cukuplah 2-3 orang jaga di luar sidang itu kalau banyak begini terlalu berlebih. Biaya juga keluar banyak, itu kan kasihan negara harus dan klien saya mesti nurut sama saya. Nggak mungkin dia yang berani ngerahin kalau nggak. Nah, jadi saya bilang sama hakim tadi saya garansi. Jadi karena itu tidak mengurangi hormat dengan teman-teman kepolisian. Mendingan kerja yang lain lah. Ini kan wilayahnya udah wilayah yudikatif, ya, wilayah peradilan. Tidak perlu ada lagi yang sifatnya eksekutif dari pihak kepolisian ini.
Sementara itu, Kepala Bagian Operasional Polres Karimun Arifin Siombing mengatakan ia menuturkan sekitar 145 anggota, di mana 50 orang anggotanya merupakan polisi yang baru bertugas di Polres Karimun. Pengamanan ini dilakukan juga atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum. 152 orang, 142 orang. Tapi ada dugaan pengerahan massa bukan? Enggak ya. Mereka mungkin hanya mengantisipasi trauma yang pertama. Baik, terima kasih. Tidak berlebihan kiranya JPU meminta pengamanan dari aparat kepolisian seketat ini. Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa Haji Permata saat ini didudukan sebagai tersangka karena telah melakukan pengerahan massa untuk menyerang kantor Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau. Suharmita untuk Lintas Karimun. Pemirsa, informasi selanjutnya akan hadir setelah pariwara berikut ini. Lintas Karimun segera kembali.